Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi dari diferensial dan integral. Materi ini adalah materi lanjutan dari materi di video saya sebelumnya terkait dengan rumus-rumus dari diferensial dan integral. Mungkin di video sebelumnya itu hanya berkaitan dengan rumus-rumus saja. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimanakah pengaplikasian dari rumus yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya, yaitu terkait dengan diferensial dan integral. Baik, kita mulai saja. Nah, pada fungsi eksplisit, ya, selain turunan pertama atau diferensial pertama, dikenal pula juga yang namanya turunan kedua. Nah, turunan kedua itu adalah turunan dari turunan pertama. Jadi, kalau dicontohkan di situ, Y dengan fungsi X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 10X minus 5, turunan pertamanya adalah, ya, kalau dari rumus yang minggu lalu kita bahas, X pangkat 3 itu turunannya adalah 3 dikalikan depannya X, konstantanya nggak ada, 1 berarti 3, X-nya tetap, kuadratnya, pangkatnya berkurang 1, jadi 3X kuadrat. 6X kuadrat juga seperti itu, 2 dikalikan 6, 12X, kuadratnya berkurang jadi 12X saja. Kemudian 10X, tinggal 10 saja, X-nya hilang. Kemudian 5, angka berapapun diturunkan maka hasilnya adalah 0. Maka turunan pertamanya adalah 3X kuadrat minus 12X plus 10. Nah, dari turunan pertama ini, kalau disuruh mencari turunan kedua, maka kita mengerjakannya dari turunan yang pertama. Kita turunkan lagi satu kali, berarti 3X kuadrat diturunkan jadi 6X, 12X diturunkan jadi 12, 10-nya 0. Jadi turunan keduanya adalah 6X min 12. Itu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya ternyata turunan itu kaitannya dengan fungsi suatu garis, ya. Makanya di sini dikatakan bahwa Y aksen atau Y turunan pertama itu adalah gradien. Gradien yang minggu pertama kita pelajari terkait dengan fungsi linier, itu ya, kalau kalian masih ingat. Tuh. Kemudian nilai dari gradien itu sendiri dapat diketahui jika X dari Y aksen itu diganti dengan absis dari titik singgung. Nah, gitu ya. Nah, seperti apa? Kita lihat aja. Nih, dari gradien itu tadi dan titik, kita juga bisa bikin persamaan garis singgungnya seperti apa. Dengan melihat rumus dari persamaan garis lurus yang ada di pertemuan minggu pertama, yaitu Y min Y1 sama dengan B X min X1. Contohnya ini, tentukan persamaan garis singgung yang menyinggung grafik fungsi Y sama dengan minus X kuadrat plus 20X min 75 di titik yang absisnya 7. Absis itu maksudnya X ya. Oke, kita lihat saja penyelesaiannya. Nah ini, Y sama dengan Fx sama dengan minus X kuadrat plus 20X min 75. Dengan X sama dengan 7, maka Y-nya berapa? Tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Yang ini tadi ya. Maaf, ke persamaannya maksud saya. Tinggal dimasukkan, ketemulah Y-nya sama dengan 16. Maka titiknya kita sudah punya satu titik, yaitu 7 dan 16. 7,16 gitu ya. Nah, kalau sudah kita punya satu titik, untuk membuat persamaan garis lurus atau garis singgungnya tadi, maka kita perlu apa? Gradien. Ya, kita akan mencari gradien. Gradiennya tadi dicari dengan Y aksen atau Y turunan pertama. Ya, jadi dari ini tadi diturunkan jadi minus 2X plus 20. Dengan absisnya atau X-nya sama dengan 7, maka tinggal dimasukkan ke turunan pertama, hasilnya Y-nya sama dengan 6. Maka gradiennya adalah 6. Kita sudah punya satu titik yaitu 7,16 dan gradien sama dengan 6. Maka kita bisa membuat persamaan garis. Jadi bagaimana persamaan garisnya? Seperti ini. Nah, ini ya.
Kita tinggal masukkan ke persamaan garis lurus, Y min Y1 sama dengan B kali X min X1. Tinggal dimasukkan titiknya dan gradiennya, ketemulah Y sama dengan 6X min 26. Tuh, inilah persamaan garis singgungnya. Tuh ya. Nah, berikutnya, selain untuk mencari persamaan garis singgung, diferensial dan integral itu tadi dapat digunakan untuk mencari titik ekstrim, titik belok, dan titik saddle. Ya, titik ekstrim itu ada maksimum dan minimum. Ya, kalau titik ekstrim itu mencarinya dari turunan pertama sama dengan 0. Ketika turunan keduanya itu lebih dari 0, maka itu titik ekstrim minimum. Kalau turunan keduanya itu kurang dari 0, maka titik ekstrimnya adalah maksimum. Kalau titik belok, Y aksennya atau Y turunan pertamanya itu tidak boleh sama dengan 0, dan Y double aksennya harus sama dengan 0. Ini berbeda dengan titik saddle. Titik saddle itu meskipun sama-sama Y double aksennya harus sama dengan 0, seperti di titik belok, tapi Y aksennya kalau titik saddle juga harus sama dengan 0. Ya. Itu syarat untuk mencari koordinat. Yang lain, mencari persamaan garis seperti yang dicontohkan di awal. Oke. Kemudian ini contohnya untuk mencari koordinat titik ekstrim, titik belok, dan persamaan garis ya. Di sini diketahui fungsi 2x pangkat 3 minus 36x kuadrat plus 120x plus 400. Cara menyelesaikannya bagaimana? Oke, kita lihat saja. Nah, ini yang pertama untuk mencari titik ekstrim. Tadi persyaratannya harus apa? Y aksennya harus sama dengan 0. Ya. Oke, di sini kita tinggal masukkan, kita turunkan ya dari persamaan yang awal jadi satu turunan. Turunan pertama jadinya 6x kuadrat minus 72x plus 120 sama dengan 0. Karena angkanya besar dan genap ya, maksudnya bisa dibagi semua, maka saya bagi 6 di sini, hasilnya x kuadrat minus 12x plus 20 sama dengan 0. Ketemulah akar-akar dari masing-masing dari fungsi ini atau dari persamaan ini. Ketemu x sama dengan 2 dan x sama dengan 10. Kita cari y-nya sekarang. Kalau x-nya sudah ada, maka y-nya berapa? Untuk mencari y, maka kalian tinggal memasukkan ke persamaan awal ya, bukan persamaan turunannya. Persamaan awal. Ya, ini tinggal dimasukkan ke persamaan awal yang ini tadi. Maka ketemulah ketika x-nya sama dengan 2, y-nya 512. Ketika x-nya sama dengan 10, maka y-nya 0. Maka koordinat titik ekstrimnya ada 2, 2,512 dan 10,0. Begitu. Ini untuk mencari koordinat titik ekstrim. Untuk menentukan ini maksimum atau minimum, kita tinggal lihat Y double aksennya apa. Nah, karena Y double aksen itu juga bisa digunakan untuk mencari titik belok dan ada di soal juga, maka kita kerjakan titik beloknya terlebih dahulu. Ya, Y double aksen sama dengan 0. Maka dari turunan pertama ini kita turunkan lagi ke turunan yang kedua. Maka turunan keduanya adalah 2x min 12 sama dengan 0. 2x sama dengan 12, maka x-nya sama dengan 6. Kalau x-nya sudah ketemu 6, y-nya berapa? Kita masukkan lagi ke persamaan awal sini, bukan ke turunannya loh ya, yang dimasukkan ke persamaan awal. Maka ketemu koordinat titik beloknya adalah 6,256. Nah, kalau ini tadi ketemu titik beloknya 6, maka 6 ini lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, Y double aksennya, maka apa? Titik ekstrimnya apa? Nih. Nah, kalau lebih besar dari 0, maka titik ekstrimnya titik ekstrim minimum. Tuh ya. Oke. Titik ekstrimnya sudah, titik beloknya sudah. Sekarang yang terakhir adalah persamaan garis singgung ketika absisnya sama dengan 5. Ya, tinggal dimasukkan aja ke persamaan awal. Ketemu titiknya, Y-nya adalah 350. Maka kita sudah punya satu titik, 5,350.
Untuk mencari gradien, tadi carinya adalah dari Y aksen atau Y turunan pertama sama dengan 0. Maka ketemulah X kuadrat minus 12X plus 20 sama dengan 0. X sama dengan 5-nya tinggal dimasukkan. Ketemu gradiennya minus 15. Maka sudah ada satu titik, sudah ada gradien, kita tinggal masukkan ke rumus persamaan garis lurus. Ketemulah Y sama dengan minus 15X plus 425. Itu cara menyelesaikannya. Ya. Nah, ini ada satu soal. Silahkan kalian bisa kerjakan latihan sendiri di rumah. Gimana, apakah kalian sudah paham atau belum dengan apa yang sudah saya jelaskan di video kali ini. Kalau nanti ada yang perlu penjelasan tambahan atau perlu dikonfirmasi, silakan konfirmasi ke WA Group atau ke forum e-learning. Ya. Nanti saya akan buatkan forum e-learning untuk kalian mengupload latihan mandiri kalian di rumah. Ya, ini hanya satu soal, silahkan dikerjakan. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata-kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.